Hasil tes pasca musim MotoGP Barcelona 2025, Alex Marquez berhasil menjadi rider tercepat pada tes resmi pada hari Selasa kemarin, diikuti oleh Fabio Quartararo di urutan kedua dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga, lalu Marc Marquez di posisi keempat. Pada tempat teratas diisi oleh Alex Marquez, ia tampil cukup impresif pada tes kali ini dengan menunggangi motor Ducati Desmo Sedici GP24. Ia tampil jauh lebih cepat dengan motor sekarang ini daripada tahun lalu. Alex menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38,803 detik. Di posisi kedua ditempati oleh Fabio Quartararo. Ya, kalian tidak salah dengar jika Quartararo menduduki posisi kedua. Bagaimana tidak, dengan motor yang semenyedihkan ini, Quartararo nampaknya bisa sedikit tersenyum. Lantaran pengembangan motor Yamaha YZR M1 sepertinya sudah mulai menunjukkan hasil yang sangat positif. Meskipun cuma tes, namun hasil ini bisa menjadi data penting untuk memperbaiki performa motor M1 untuk musim 2025 mendatang. Quartararo sendiri terpaut gap 0,396 detik dari Alex Marquez. Sedangkan Francesco Bagnaia, sang runner-up MotoGP 2024 itu turun dengan warna putih yang elegan di tes MotoGP kali ini. Dan ia menduduki posisi 3 teratas. Pecco menjajal 2 motor sekaligus sebagai perbandingan. Mengingat sebelumnya, Michele Pirro mengatakan bahwa motor Ducati Desmo Sedici GP25 jauh lebih baik daripada GP24. Nampaknya motor baru Ducati ini bukanlah sekedar omon-omon saja. Hasilnya terbukti cukup baik dan hanya terpaut gap 0,595 detik dari pembalap tercepat di tes. Dan debut Marc Marquez bersama dengan tim pabrikan Ducati Lenovo mengusung tema Todo al Rojo atau semua serba merah menyala. Marquez juga melakoni tes MotoGP di Barcelona ini dengan mencoba 2 motor juga sama seperti Pecco Bagnaia. Bahkan keduanya nampak berdiskusi bersama untuk menyempurnakan motor Ducati GP25. Marquez menyelesaikan tes di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 39,454 detik. Dan di belakangnya ada pembalap Trackhouse Racing, Raul Fernandez, yang menjadi pembalap Aprilia tercepat dengan menempati urutan kelima. Sementara Brad Binder naik ke posisi 6 dengan perbaikan yang dilakukan pada motor pabrikannya, yakni tim KTM. Franco Morbidelli berada di posisi ke-7 di hari pertamanya bersama dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di mana hari pertamanya bersama dengan tim milik sang guru nampaknya berdampak positif. Sedangkan Alex Rins dengan tim Yamaha hanya punya selisih waktu 0,003 detik dari Morbidelli dan 0,765 detik dari pembalap tercepat di sesi tes resmi ini. Dampak positif juga untuk Alex Rins yang nampaknya mulai membaik dengan motor Yamaha YZR M1. Pedro Acosta melengkapi hari pertamanya dengan tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing Team di posisi ke-9. The Baby Shark nampaknya tidak perlu melakukan banyak adaptasi lagi. Ia hanya perlu melakukan banyak putaran untuk mencari setup yang pas untuk gaya balapnya. Sementara pembalap LCR Honda yakni Johan Zarco yang menjajal motor Honda berada di posisi ke-10, menjadikannya sebagai pembalap Honda terbaik dalam tes kali ini. Di lain sisi, sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, melakoni debut yang ditunggu-tunggu bersama dengan Aprilia pada Selasa pagi. Ia mencoba motor RSGP spesifikasi 2024 dan 2025. Ya, tidak heran, ini memang sudah menjadi ciri khas dari Aprilia Racing setiap musimnya. Martin juga sempat mengalami kecelakaan di tikungan kelima. Meskipun nampak kesulitan, namun hari pertama Martin berjalan lancar dengan menyelesaikan 77 putaran.
berakhir di posisi ke-11 dengan catatan waktu terbaiknya yang sangat tertinggal jauh, yakni 1 detik, 0,056 detik dari Alex Marquez. Rekrutan baru Tech3 KTM, Maverick Viñales, berada di urutan ke-12 tercepat. Viñales melakukan debut yang terbilang cukup baik untuk seorang pembalap yang sedang beradaptasi dengan motor baru dan juga tim baru. Namun, itu belum cukup untuk membawanya tampil jauh lebih baik, karena kini ia sudah mendapatkan gambaran penuh dari cara kerja motor KTM RC16. Pembalap Aprilia Racing lainnya, Marco Bezzecchi, nampaknya merasakan hal yang sama dengan Jorge Martin. Ia nampak belum terbiasa dengan motor Aprilia RSGP. Tes di Barcelona juga menjadi saksi bagi Alex Espargaro yang baru saja pensiun dari MotoGP di akhir musim 2024. Ini untuk pertama kalinya tampil sebagai pembalap penguji untuk tim Honda pada 2025 dengan menempati posisi ke-14. Pak RT Andorra bekerja keras memberikan berbagai macam masukan untuk mengupgrade motor Honda RC213V. Joan Mir berada di posisi ke-15 dan hal itu membuatnya sangat marah mengingat Honda sama sekali tidak membawa apapun untuk dicoba di Barcelona tes kali ini. Motornya sudah lambat, pembalapnya merana. Performa empot-empotan, Honda masih tetap tenang saja tidak membawa apapun. Sungguh luar biasa. Rekan setim Maverick Viñales, Enea Bastianini, mengalami kerusakan parah pada motor RC16 setelah terjatuh di tikungan kelima pada awal jam ke-6. Ini membuat tim KTM geram dengan Bestia. Ia hanya dituntut untuk beradaptasi dan memahami tentang motor KTM RC16. Namun, Bestia malah ngepush duluan tanpa punya dasar setup yang sesuai dengan dirinya. Jelas, itu membuat KTM rugi banyak karena ulah dari Bastianini ini. Bastianini menyelesaikan tes dengan motor cadangan dan finish di urutan ke-16 dari 24 pembalap. Pembalap baru Yamaha Prima Pramac Racing, Miguel Oliveira, tampil cukup bagus meskipun ya kalau boleh jujur sangat buruk. Namun balik lagi, Oliveira baru pertama kali menunggangi motor Yamaha Wazitar M1. Jadi hal itu sangat wajar karena ia masih dalam tahap adaptasi sembari mengumpulkan data sebanyak mungkin serta mencari dasar yang bagus untuk mendapatkan setup motor Yamaha yang sesuai untuk dirinya. Dan pembalap Honda lainnya, Luca Marini. Ya, Maro harus puas terbenam di posisi ke-18. Maro juga sempat mengalami kecelakaan pada sesi awal. Ia turun dengan motor RC213V. Nampaknya ia masih seperti biasanya, di mana ia sangat kesulitan sekarang ini ditambah dengan Honda yang tidak membawa perangkat apapun untuk diuji. Dan Honda hanya memerlukan data dari semua pembalap untuk membuat perbedaan pada Februari mendatang. Mungkin jika itu terjadi, namun itu juga yang kini tengah dilakukan oleh Luca Marini, yakni mencari data. Michele Pirro mengikuti tes resmi bersama dengan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ia pun hanya menduduki posisi ke-19 dengan motor Ducati GP25. Pirro diplot untuk menggantikan posisi dari Di Gia yang sekarang tengah menjalani proses recovery usai menjalani operasi lantaran ia mengalami cedera bahu. Pirro menjadi pilihan yang paling efektif karena orang yang tepat secara teknis. Itu karena Pirro sendiri merupakan pembalap penguji resmi dari tim Ducati Corse. Rookie MotoGP 2025, Fermin Aldiger menjadi satu-satunya rookie yang tampil kencang di sini dari 3 rookie yang ada di MotoGP. Adaptasinya masih cukup panjang dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Aldiger unggul atas Ai Ogura yang berada di posisi ke-21. Serta Jack Miller yang menunggangi motor impiannya sejak dulu berada di posisi ke-22. Somkia Chantra di posisi ke-23 bersama dengan LCR Honda dan Lorenzo Savadori di posisi ke-24.